Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV 10, berjumpa lagi dengan saya Max Nata, tentunya di Kongko bareng komunitas. Dimana di sini kita ngobrol santai seputar tentang komunitas-komunitas yang ada di Solo Raya, komunitas-komunitas non-profit yang bakal kita kenalkan kepada seluruh masyarakat supaya lebih dekat. Dan barangkali kalau ada yang tertarik untuk bergabung atau punya passion yang sama, punya kegiatan yang sama, punya visi yang sama, bisa bergabung nantinya ya. Dan kali ini yang luar biasa, di TV 10 sudah kedatangan teman-teman dari Kersa, Kerabat UMKM Solo Raya. Di sini ada Pak Joko selaku ketua untuk seluruh kota dan kabupaten sekitar ya. Kemudian di sampingnya ada Ibu Nuning. Ini adalah anggota dari Kersa. Nah, ini selamat datang mampir di TV 10 ini Pak Joko. Terima kasih. Kita ngobrol-ngobrol santai gitu. Siap. Okay. Jadi kalau ngomongin soal Kersa ya, sahabat TV 10, ini kan salah satu penggerak ekonomi di Solo Raya, termasuk kalau UMKM berarti di seluruh Indonesia ya. Ini apa kabar perkembangan UMKM di Solo Raya gitu? Iya, baik, terima kasih sebelumnya Mas. Jadi kalau UMKM ini kan pergerakannya ya harus terus jalan gitu ya, karena kan memang ekonomi kerakyatan, betul, ekonomi masyarakat begitu. Jadi alhamdulillah menjadi perhatian yang sangat diperhatikan gitu oleh Mas Wali sekarang, Mbak Wakil, banyak program-program yang kemarin sudah disampaikan yang itu akan bersinggungan dengan teman-teman UMKM. Gitu. Apalagi sekarang kan sedang digaungkan, digas banget tentang aglomerasi Solo Raya. Baik, apa itu boleh dikenalkan? Aglomerasi ini ada satu kawasan, ya, jadi tidak hanya kita menyentuh sekarang ekosektoral ya, tidak hanya di kota Solo begitu. Karena itu sekarang sudah semuanya harus kabupaten sekitarnya harus kita libatkan. Nah, berkolaborasi itu yang sudah kita jalankan sejak tahun 2023 Mas. Baik. Jadi Kersa ini kan sudah ada sejak tahun 2023. Itu pun kami berdiri juga mendengar banyak sekali keluh kesah dari teman-teman UMKM yang dari luar kota Surakarta. Jadi waktu itu 2023 wali kotanya masih Mas Gibran waktu itu, banyak sekali kegiatan UMKM di kota Surakarta. Ini teman-teman di luar kota Solo ini banyak mengeluh, Mas Joko kok kegiatan harus KTP Solo, harus KTP Solo. Padahal kita juga butuh. Padahal kita juga butuh, kita juga mau ngajak tapi kan terbatas karena ada persyaratan legalitas harus KTP Solo. Karena itu waktu itu kami inisiasi membuat semacam ya wedangan lah, ngobrol santai malam-malam itu, saya kemudian ada pimpinan Bank Indonesia. Karena Kersa ini kan disponsori oleh Bank Indonesia, waktu itu Pak Nugroho Joko, kemudian ada Kepala Dinas UMKM Kota Solo, Bu Ina yang saat ini masih menjabat, kemudian Direktur Solo Technopark, Pak Yudit yang saat ini juga masih menjabat. Kita ngobrol di situ, kemudian kita langsung kita oke deh, mari kita buat sebuah kegiatan yang melibatkan Solo Raya. Karena kalau dengan Kota Solo kan susah, akhirnya yang menginisiasi BI. Karena BI Solo ini kan membawai Solo Raya. Nah, kemudian kita lahirkan Kersa. Itu gitu. Tahun 2023 ya. Jadi sahabat TV 10, kalau teman-teman bertanya Kersa ini untuk siapa? Untuk teman-teman yang ada di Solo sekitar, tidak hanya Solo saja. Tidak hanya kota Solo. Dan ini disupport oleh Bank Indonesia, di mana harapannya UMKM ini bisa tadi bersinergi, berkolaborasi, yang tadinya UMKM yang diperhatikan mungkin kayaknya ya, mungkin juga sebenarnya tidak, tapi kayaknya kok Solo aja gitu ya. Dan lahirlah Kersa setelah ada bincang-bincang malam, wedangan. Ya, karena kalau wedangan itu lebih santai gitu. Enggak formal sekali. Nah, ini menarik ya sahabat TV 10. Dari 2023 sampai dengan hari ini 2025 tercatat sudah berapa ini Pak Joko yang sudah bergabung di Kersa, teman-teman? Iya, kalau yang sudah bergabung ya ribuan Mas, karena ribuan ya? Karena kita Solo Raya, dan kita pun setiap kegiatan selalu melibatkan seluas-luasnya masyarakat, bahkan tidak UKM saja. Misalkan munculnya namanya Kersa ini pun juga kita kompetisikan. Baik. Jadi kita tidak bikin apa ya, namanya ini aja Kersa, Kerabat UKM Solo Raya, logonya ini enggak, tapi kita kompetisikan. Jadi teman-teman yang punya jasa ataupun hobi di
desain, kemudian pinter desain logo, pinter bikin nama, kita kompetisikan waktu itu. Banyak sekali akhirnya yang masuk dan muncullah nama Kersa ini gitu. Jadi tadinya awalnya belum tahu nih namanya apa. Belum tahu. Jadi kita bridging dulu, kita share seluas-luasnya di medsos. Kita mau ada kegiatan UMKM yang melibatkan termasuk itu bagian dari sosialisasi barangkali. Termasuk sosialisasi. Jadi sebelum ada Kersa pun kita sudah banyak sosialisasi dan itu hadiahnya juga lumayan karena dari BI. Kemudian kita launching di kegiatan Kersa yang kita bikin cukup besar waktu itu di mall di Kota Solo. Wah, luar biasa. Ini hari ini sudah ribuan. Tapi kalau saya ke Bu Nuning, sejak kapan gabung Kersa ini? Saya tahun kemarin Mas, baru 2024. 2024. Iya, Kabarnya dari mana Ibu bisa tahu Kersa ini? Karena saya kan juga anggota Creative Space juga. Creative Space baik. itu di bawah Pak Joko juga gitu. Terus kebetulan kita binaan BI. Jadi untuk anggota Kersa itu otomatis akan langsung gitu ya? Iya, gitu. Terus ya dari sinilah kita kenal Kersa juga. Saya sukanya dengan Kersa itu banyak sekali kegiatan antara lain pelatihan dan bazar-bazar kayak gitu untuk UMKM gitu Mas. Jadi mensupport kegiatan UMKM. Untuk penjualan juga ya, untuk promosi juga, branding gitu, dan sebagainya. Gitu. Kalau dari Bu Nuning yang dirasakan nih Bu, setelah gabung Kersa, ini pelatihan apa saja dan merasa dapat manfaat apa saja itu dari gabung Kersa? Banyak sekali. Kalau pelatihan itu kan dulu ya kita sebelum kenal adanya komunitas kayak gitu kan, komunitas ya, kayak Kersa, Kersa seperti ini tuh kita tidak tahu, kita itu hanya jualan aja sih Mas. Jadi sering ada pelatihan kayak gitu yang kita dibimbing untuk ini UMKM ini jangan hanya jualan, kita itu juga harus tahu gimana sih perhitungannya supaya kita dapat untung seperti itu. Terus jualan jangan hanya di offline, kita juga diajarin untuk online-nya dari banyak lah Mas, kita jadi tahu cara branding seperti kemasan ini kan juga tadinya kita pertama kali itu bukan seperti ini. Nah ini pertama kali keluar belum seperti ini ya? Belum. Jadi ini adalah salah satu contoh produk kebetulan yang punya adalah Bu Nuning gitu ya. Sebenarnya kalau mau dibawa mungkin sangat banyak ya Pak Joko ya. Banyak ribuan dan kebetulan ini Kersa adalah apa ya, didominasi sama UMKM kuliner. Gitu, makanan gitu. Karena orang Solo ini suka makan. Prailat. Jadi boleh dijelaskan awal mulanya seperti apa ini? Ini packagingnya kayak gimana Bu? Sambil cerita saya boleh liatin begini ya, siapa tahu nanti ada yang pengen beli. Ini kebetulan dulu itu masih yang kemasan apa namanya, awal bikin aja kita masih pakai yang lilin gitu loh Mas, plastik biasa, terus itu plastik lagi, bening gitu ya? plastik bening dan yang masih tipis, terus itu tingkat lagi jadi yang ketebalan 10 kayak gitu. Terus dulu belum kenal kayak gitu kan, setelah itu ada pelatihan, ayo kita upgrade supaya bisa istilahnya alhamdulillah ini juga produk yang apa namanya dari BI itu untuk kalau ada apa pelatihan untuk goodie bag sering untuk isi kayak gitu Mas. Baik. Jadi penampilan itu juga penting kayak gitu untuk apa namanya packagingnya di samping rasa juga packaging juga ini apa namanya biar menarik ya? Iya gitu. Menarik dan bisa jadi dengan packaging yang bagus nih pasti harganya nggak se affordable yang kemarin gitu. Barangkali kalau kemarin dijual 10.000, 15.000 itu udah untung lumayan sebenarnya. Tapi dengan packaging seperti ini, akhirnya harganya pun ikutan naik ya Bu? Naik tapi jadi kalau saya naik tapi tidak situ sih Mas, karena saya produsen ya. Saya produsen jadi kita kan lebih beda kalau kita itu reseller itu pasti harganya tinggi. Kalau kita produsen kita nyetain kan biar dapat murah kita nyetanya banyak. Kita nyetak banyak gitu Mas. Nah untuk yang ini desain saya itu juga alhamdulillah dari pelatihan dari Pak Joko ini Mas. Wah ini luar biasa manfaatnya ya ternyata Pak Joko. Kalau hari ini contohnya baru Bu Nuning, tapi sebenarnya di dalam Kersa ini luar biasa banyak kalau kita mau kulik lebih jauh. Ini kan kuliner, kemudian apa lagi Pak Joko yang ada di Kersa yang jumlahnya ribuan ini? Kalau produk ini kan
selain kuliner ada fashion. Ada fashion. Juga ada kriya, ada craft ya, ada dua tadi selain kuliner. Kemudian misalkan nih yang kriya, ini kemarin juga sudah kita ekspor juga sampai ke Prancis, Mas. Wah, luar biasa. Iya, Ini iya, kriya itu kerajinan, craft. ya, kerajinan ya. craft. Jadi kemarin kan ada kurator, kita juga Baik. langsung ambil dari Prancis gitu. Mereka minta yang tidak masuk mulut dan tidak menyentuh kulit. Nah, jadi selain kuliner dan selain fashion, jadi tentu Betul. itu kriya. Nah, itu kemarin sudah kita kurasi, kita Ya. kolaborasi dengan kurator langsung dari Prancis begitu. Dan teman-teman juga kita kumpulkan juga teman-teman yang punya produk ini. Jadi mereka akan tahu ternyata selera luar negeri seperti ini. Standarnya segini. Standarnya seperti misalkan itu gitu ya. misalkan. Misalkan kalau di sini udah laku, oh ternyata sebenarnya mereka juga laku, tapi tinggal disentuh sedikit. Misalkan Baik. ada meja yang dari akar kayu jati gitu ya. Nah itu kan seperti ini bentuknya, di atas dikasih kaca gitu. Ternyata kalau di sana itu bagus, tapi mereka mintanya kayak yang kayu ini dibalik. Oh, Sehingga baik. teksturnya lebih kelihatan. Kalau di kita Keunikannya itu lebih terlihat lebih muncul terlihat gitu ya. kan, barunya di atas baru dikasih kaca. Nah, ini teman-teman perlu apa ya insight-insight seperti ini gitu. Oh, ternyata kalau seperti itu artnya lebih kelihatan. Kemudian misalkan fashion juga kelihatan udah bagus kalau dipakai, tapi ternyata keawetannya bagaimana ini, Iya. warnanya bagaimana, sampai warna pun juga kemarin sama BI harus halal misalkan. Fashion juga harus halal. Jadi ada beberapa standar yang perlu dipenuhi ya. Betul. Ini menarik ya sahabat TV10 kalau ngomongin soal UMKM tapi sudah bisa ekspor. Kita tahan dulu Pak Joko. Siap. Sesaat lagi kita akan kembali tetap di Koko bareng komunitas. Ya, sahabat TV10 kembali lagi di Koko bareng komunitas. Masih bersama saya Max Nata dan juga tamu kita hari ini adalah Kersa, kerabat UMKM Soloraya. Tadi sempat kita spill ya tentang kegiatan ekspor yang dilakukan sama teman-teman yang ada di UMKM Kersa. Dari kriya. Kriya itu tadi craft ya, kerajinan yang ada di UMKM Soloraya. Boleh dilanjutkan lagi. Tadi cerita seputar tentang standar-standar yang harus dipenuhi. Betul. Nah, kegiatan ekspor ini pun juga kami melibatkan banyak pihak juga, Mas. Jadi namanya pentahelik ya. Jadi pentahelik ini melibatkan banyak pihak. Jadi kalau teman-teman UKM ini kita harus push, harus bikin foto sendiri, bikin video sendiri, bikin konten sendiri, itu saya pikir sangat kesulitan, berat gitu ya. Karena Belum itu mikirin produk, belum bikin produksi, belum. Ya. Jadi harus foto video ini. Betul. Mana itu kemarin kami melibatkan teman-teman dari kampus UNS agar teman-teman mahasiswa ini kan juga butuh tempat untuk mereka mempraktekkan keahliannya, bakatnya, minatnya, skillnya yang sudah dipelajari di kelas ini. Betul. Karena harus sekarang kan aplikasikan gitu. Iya, di kampus kan ada kurikulum merdeka seperti itu. Jadi biarkan mereka magang di tempat-tempat UMKM seperti di tempat Bu Nuni. Jadi biar mereka yang bikin foto, biar mereka yang bikin video, biar mereka yang mempromosikan itu, sehingga teman-teman UKM ini biar fokus di produksinya saja. Biarkan ini anak-anak ini yang jadi bagian pemasarannya, yang biar mereka jadi online-nya, tapi juga tetap diskusi dengan UMKM dengan produsennya. Jadi tetap ketika dengan arahan betul, ownernya ya. Termasuk logo misalkan. Kebetulan di Solo ini kan juga sudah ada unit layanan kemasan dari Dinas UMKM. Gitu. Di situ sudah ada ya? Sudah ada di Solo, sudah ada ini. Ya di proyek ini kami banyak bekerja sama juga dengan instansi, dengan UKM, sehingga teman-teman UKM ini tetap harus di scale up. Baik. Ya karena kan kalau UKM ini klasik ya Mas, apa yang harus kita benahi. Pertama kita harus benahi di masalah produksinya, kedua di masalah permodalannya, dan ketiga di masalah sales atau penjualannya. Karena walaupun banyak pelatihan, banyak pendampingan, kalau salesnya tidak ada kan juga kasihan juga. Sama aja. Padahal ujung tombaknya ya harus di sales salesnya. ini. Di salesnya yang ini. dicari adalah penjualan. Iya, karena itu kita membuka pasar seluas-luasnya, tidak hanya di Solo Raya ataupun nasional, tapi kita juga harus gimana harus bisa keluar, karena produk Solo Raya ini kan sebenarnya potensinya bagus gitu. Tapi ya gimana caranya biar ini bisa dikirim keluar, termasuk nanti ada legalitasnya,
kemasannya juga harus diterima, kemudian kualitasnya juga harus sesuai dengan permintaan yang ada di sana. Kalau ini kembali ke basic ya Pak Joko dan Bu Nuning, kalau teman-teman di luar sana mungkin yang nonton saat ini, wah aku juga UMKM kok aku kurang ngerti misalkan, atau aku kok urung melu gitu, kira-kira bisa nggak maksudnya untuk teman-teman yang belum bergabung, ini apakah masih terbuka luas? Kalau tadi jumlahnya 1000-an itu kan banyak ya, apakah masih terbuka juga untuk masyarakat umum yang punya usaha di level UMKM? Oke. Tentu kita sangat membuka diri ya Mas untuk itu. Nanti teman-teman bisa cek di Instagramnya Kersa gitu. Nanti setiap kegiatan-kegiatan onboarding ataupun rekrutmen, termasuk event-event Kersa akan kita share di situ. Gitu. Termasuk ini yang sedang dilakukan juga adalah proses ongoing dari rekrutmen teman-teman UMKM. Itu apa yang perlu dipenuhi persyaratan kalau mau gabung di Kersa? Iya. Jadi untuk teman-teman UMKM itu memang mulai dari sekarang harus tertib di pembukuannya. Keuangannya itu harus pemasukan, tertib. pengeluaran minimal ada tertulis lah, meskipun sehari hanya transaksi 1 atau 2 itu harus tertulis. Kemudian legalitasnya pun juga mulai harus tertibkan juga ya. Jadi teman-teman harus mulai rutin ke dinas UKM setempat gitu sehingga bisa menjadi binaan, karena nanti setiap eventnya Kersa pun juga kita akan kolaborasi dengan dinas. Baik. Nah nanti dari dinas juga akan menginfokan ke binaan-binaannya juga, siapa tahu nanti bisa bergabung dengan kegiatan-kegiatan dari kami begitu. Baik, artinya dinas-dinas yang ada di kabupaten sekitar juga gitu ya. Jadi jangan hanya berdiri sendiri gitu ya. Karena waktunya sekarang kan kami ngejar namanya 4K Mas. Apa itu? Jadi pertama harus kreatif, kemudian harus komunikatif, kemudian harus kritis, dan kolaboratif. Ini jangan sendiri. Iya, jangan sendiri, nggak bisa. Susah majunya. Betul, karena kan harus bareng-bareng. Jadi informasi apa dari komunitas apa, mulai dari dinas apa, siapa tahu teman-teman nanti bisa bergabung. Kalaupun belum bisa bergabung, minimal bisa datang dulu. Misalkan nih ada event, teman-teman. Contohnya apa ini? Event apa gitu? Contohnya. Misalkan kemarin ini yang terdekat kita akan ada event. Mungkin Kenduren ya. Kenduren itu berkembang dan berinovasi menjadi UMKM keren. Oke. Nah, di situ nanti akan teman-teman dari Kersa akan kita berikan stand atau booth. Nah, jadi teman-teman yang belum bergabung itu bisa silakan datang melihat produk-produk dari teman-teman UKM yang lain. Oh, ternyata seperti ini toh produk UKM. Barangkali ada yang mirip, oh ternyata standarnya sudah seperti ini. Berarti saya harus maju kayak begini. Betul. Misalkan keripik pisang. Kalau teman-teman dulu mungkin tahunya kiloan di pasar gitu kan. Betul. Belinya kiloan, tapi ketika sudah dikemas itu harganya mungkin bisa naik, kemudian bisa masuk ke kafe, bisa masuk ke hotel, bisa bisa diekspor juga suatu saat. Jadi di scale up, produksinya naik, kemudian nanti tenaga kerja juga nambah, juga meningkatkan perekonomian tidak untuk diri sendiri, tapi sosial. Jadi teman-teman juga kita ajak untuk sociopreneur juga. Jadi bagaimana bisa menambah tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Wah, ini luar biasa ya, sahabat TV 10 yang ada di rumah. Ini terbuka untuk umum, siapa saja yang mungkin memulai usahanya memang sebagai produsen. Kalau misalkan hari ini belum ada izin legalitasnya, mungkin mulai diurus ya, diperhatikan. Kalau selama ini pengeluaran penjualannya atau pemasukannya belum tertulis, mulai dicatat. Itu salah satu yang sering dikeluhkan sama UMKM ini. Bingung bagi antara duit pribadi sama duit jualan. Itu gitu juga salah satu pelatihan dari kami juga, Mas. Nanti ketika sudah teman-teman masuk ya, karena itu kan juga sebenarnya kalau teman-teman sudah terbiasa itu juga simple. Bahkan Bank Indonesia juga menyiapkan salah satu aplikasi khusus untuk teman-teman mencatat tentang pembukuan keuangannya itu. Termasuk nanti juga pembayarannya pun juga mulai harus diupdate dengan kris misalnya. Cashless ya berarti. Cashless. Karena kan sekarang orang kalau belanja sukanya di scan aja, nggak terlalu repot. Teman-teman UKM juga nggak perlu menyediakan kembalian dan lain-lain ya, tinggal cashless. Banyak sekali kemudahan dan promo-promonya di sini. Ini kembali ke Bu Nuning. Hari ini kan sudah 2025, sudah 1 tahun. Artinya sudah ada perkembangan secara penjualan, boleh nanya kah sampai sana saya? Alhamdulillah, ya sejak bergabung terus kita sering ada pelatihan, branding, beda Mas, kenaikannya itu
ini sekali sih, kelihatan sekali. Jadi banyak sekali apa namanya, sekarang itu udah di toko-toko udah banyak bisa ditulis, di Jogja juga sudah ada kayak gitu kan. Terus biasanya kalau yang udah kita ada bazar, ada orang beli kayak gitu, bazar dari Kersa, terus ada orang beli satu. Di sini nggak ada nomor telepon, tapi mereka apa namanya langsung browsing masuk ke Instagram. Mereka langsung minta jadi reseller, repeat. Itu mereka nggak hanya beli 1-2, pasti satu paket, mungkin 30. Satu paket isi 30 bungkus kayak itu. Jadi kita udah kirim sampai keluar Jawa seperti itu. Baik. Artinya ini juga secara online bisa diakses ya. Bisa diakses, teman-teman iya. yang punya UMKM di di sini juga punya link-link yang ada di online ya. Setiap pelatihan ditekankan kita harus punya minim itu kayak marketplace, Shopee, terus IG, Instagram itu juga, karena memang itu membantu sekali Mas. Branding hari ini memang tidak bisa lepas dari sosial media ya? Iya, sosial media betul. Itu selalu ditekankan untuk setiap pelatihan itu minim pasti ditanyakan sosial medianya apa kayak gitu, marketplace-nya apa, karena membantu sekali Mas. Mereka itu jadi langsung beli satu di bazar, beli satu, setelah itu langsung ibu saya beli di bazar ini, saya bisa jadi reseller, syaratnya apa, langsung Mas. Iya, barangkali kalau di bazar ketemunya 1-2 produk, ternyata produk di Instagram muncul banyak gitu ya, itu juga bisa menarik pelanggan lagi, entah juga bisa menarik reseller ya. Ternyata dimakan enak, teman-teman gue pada suka, belum pada tahu, tak jualin aja misalnya gitu biasa ya. Seperti itu. Ini apa ya, membantu masyarakat sekitar untuk mendapatkan pendapatan juga ya. Yang tadi dibilang Pak Joko tentang sosiopreneur. Ini untuk yang sedang ongoing untuk rekrutmennya anggota baru, apakah ada target khusus? Tahun ini 2025 kita hanya buka 50 atau 100, atau selama itu memenuhi diterima semuanya gitu? Iya, selama itu memenuhi kita terima semuanya. Karena kita juga ini ya Mas, menghargai dari teman-teman yang sudah produknya bagus, tapi ingin bergabung, tapi ternyata kalau ada kuota kok nggak masuk juga sayang gitu. Betul. Jadi kita selama memenuhi kriteria pasti kita terima. Iya, jadi sekali lagi ya teman-teman, kalau memang tertarik untuk bergabung, berkolaborasi, kemudian bisa scale up usahanya, terutama dalam penjualan, maka silakan segera bergabung. Kita geser sedikit ke obrolan tentang ekspor tadi. Ini tadi kan bicara soal ekspor, ini kan tidak semua ribuan UMKM terus bisa bergabung ya. Betul. Itu biasanya ada kategori-kategori tertentu, kemudian untuk bisa diundang untuk bergabung atau seperti apa? Iya, jadi untuk ekspor ini kan memang syaratnya agak rigid gitu ya, agak banyak gitu, karena kita harus menyesuaikan dengan standar dari mana yang kita mau ekspor. Jadi kita mengundang kurator begitu, jadi yang mereka paham permintaan sana. Misalkan yang Perancis ini kemarin kita juga mengundang kurator langsung dari Prancis, ada Mr. Matthew begitu, yang dia akan mengkurasi produk, benar-benar dilihat satu persatu, mulai dari legalitasnya, kemudian kemasannya begitu, kemudian fungsinya, kekuatan produknya seperti apa, itu akan kita kurasi. Kemudian kita bagi kemarin menjadi tiga warna gitu. Setelah dikurasi ada warna merah, kemudian hijau, yang satunya kuning gitu. Ini kayak lampu lintas ya? Iya, lampu lalu. Jadi teman-teman juga bisa mengetahui kualitas produknya dia sejauh apa. Dan itu mereka sangat dengan tanda merah, kuning sama hijau. Betul. Tadi. Yang merah ini berarti masih banyak PR nih yang harus dikerjakan oleh teman-teman ya. Kemudian yang kuning ini ya tinggal sedikit sentuhan. Ya, sentuhan finishing touch-nya gitu ya. Kemudian yang hijau ini sudah tinggal berangkat saja. Nah, ini yang mulai kita kurasi. Nah, ini sudah banyak juga permintaan. Terdekat kita juga akan membuat kurasi produk lagi untuk permintaan. Kemarin kita terakhir juga ke Jepang juga, yang sudah mulai kurasi, ini akan kita mulai juga. Kemudian tadi nyambung ke Bu Nuning tentang digital yang online juga. Bahkan Kersa ini kan mundur sejak tahun 2023. Kita ingat waktu awal 2023 ini kan ada COVID. Nah, itu kemarin pun juga kami juga
menerima banyak keluhan gitu kan, Mas, transaksi omset turun dan lain-lain gitu, sudah pasti. Nah itu kami juga push di digitalnya, Mas. Kemarin kita kerjasama dengan salah satu portal berita besar gitu, kalau saya boleh sebut namanya Detikcom waktu itu. Kita membuat siaran live di situ. Jadi teman-teman yang tidak bisa mudik karena ada pembatasan, ada WFH dan lain-lain, itu bisa melihat siaran di portal tersebut gitu. Waktu itu kami live dengan Mas Wali, dengan waktu itu masih Mas Gibran. Itu kita live, kita mempromosikan ini produk-produk UKM. Jadi kita kirim produknya itu ke teman-teman yang tidak bisa mudik. Jadi meskipun tidak bisa mudik, tapi di rumahnya tetap ada produk khas Kota Solo. Itu sampai segitunya kami, karena kita nggak ingin meskipun nggak ada orang mudik, tapi terus produk oleh-oleh khas Kota Solo juga nggak ada yang beli, nggak. Tapi kita tetap promosikan seluas-luasnya. Sampai sejauh mana kita tetap harus perjuangkan agar produk-produk teman-teman UKM ini tidak hanya jago kandang ya istilahnya, tapi tetap juga bisa menguasai pasar di nasional ataupun di internasional. Ini semoga kedepannya tidak hanya ke Prancis, Jepang, ini nambah-nambah negara terus, dan semakin berkualitas juga produk-produk dari teman-teman Kersa. Ini Pak Joko, Bu Nuning, mohon maaf waktunya sangat terbatas. Lain waktu kita semoga bisa berkolaborasi lagi, dan semoga teman-teman UMKM Solo Raya semakin berkembang. Terima kasih sudah mampir di TV10. Terima kasih juga. Dan sahabat TV10, demikian ngobrol santai kita bersama Kersa, kerabat UMKM Solo Raya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.